Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Wa muslimun ngan Jabirin mathalus salatil khamsi kamasali naharin jarin adbin ala babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsa marratin fama yabqa dhalika minat danas. Imam Muslim mengeluarkan hadis dari Jabir. Perumpamaan sholat 5 waktu yaitu seperti halnya sungai yang mengalir di atas atau di depan pintu kalian semua, yang salah satu di antara kalian menggunakan air tersebut untuk mandi setiap harinya 5 kali, maka tidak akan tersisa kotoran-kotoran yang ada pada diri salah satu di antara kalian. Wa Ahmad dengan Abi Dzarrin annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Ahmad mengeluarkan hadis dari sahabat Abi Dzar annan Nabiyya, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja keluar zaman asyita'i pada masa kemarau, pada musim kemarau, zaman ketiga. Wal waraku yatahafatu, sementara daun-daun itu pada rontok, pada berjatuhan. Fa'ahoda, maka kemudian Kanjeng Nabi mengambil bi ghusnaini 2 ranting min sajaratin dari pohon tersebut. Pada suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar pada musim kemarau. Pada saat itu daun-daun itu gugur, jatuh dari pohonnya. Kemudian Nabi mengambil 2 ranting dari pohon tersebut. Qala, berkata perawi hadis, faja'ala dzalika yatahafatu, faja'ala mongko nuli tumandang, bergegas melakukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzalika, pekerjaan berupa mengambil 2 ranting pohon tersebut, yatahafatu, yang dalam keadaan berguguran daun-daunnya. Qala berkata sahabat Abu Dzar,
Qala berkata sahabat Abu Dzar, faqala kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Fakultu kemudian menjawab saya, yaitu Abu Dzar. Abu Dzar dipanggil Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wahai Abu Dzar. Kemudian Abu Dzar, sahabat Abu Dzar menyahut, labbaika dalam katimbalan, siap Kanjeng Nabi, baik Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, baik wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kemudian bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal abda al muslima la yusalliya as-salata yuridu biha wajhallah. Sesungguhnya seorang hamba yang muslim yang menjalankan sholat, melakukan ibadah sholat, yuridu yang mengharapkan, seorang hamba tersebut biha dengan sholat yang dia lakukan, mengharapkan wajhallahi, ridho Allah Ta'ala. Sholate tujuane murih ridhone Gusti Allah, krono Allah. Fatahafata maka akan berguguran nganhu dari hamba tersebut dunubuhu dosa-dosanya. Maka orang tersebut dengan wasilah ibadah sholat yang meniatkan ridho Allah Ta'ala, maka dosa-dosanya akan berguguran. Kama tahafata hadzal waraqu ngan hadhihi syajarah, seperti halnya bergugurannya daun-daun pada musim kemarau dari pohon-pohonnya. Jadi wong salat murih ridhone Gusti Allah, dosane arep padha gugur utawa padha ilang kaya dene gugure godhong-godhong utawa daun-daun saking wit-wit pada musim kemarau. Wat-Tabrani dan meriwayatkan hadis Imam At-Tabrani wal Baihaqi dan Imam Al-Baihaqi ngan Ibni Imran dari Ibni Imran. Innal abda idza qama yusolli, innal abda sesungguhnya seorang hamba, idza qama ketika berdiri, yusolli dalam keadaan melakukan ibadah sholat, ata seorang tersebut membawa bidunubihi dosa-dosanya, kulliha semua dosa, semua dzunub, fawudhi'at maka kemudian diletakkan dosa-dosa tersebut ngala roksihi di atas kepalanya, wa atiqaihi dan kedua pundaknya, fakullama raka'a maka ketika seorang hamba tersebut melakukan rukuk salat, au sajada atau melakukan sujud, tasaqatat maka berguguran, hilang nganhu dari seorang hamba tersebut dzunubuhu dosa-dosanya. Wong sing ngadeg nglakoni salat senajan ngadege dheweke nggawa dosa ning sirahe, ning pundake, mongko nalikane dheweke rukuk utawa sujud, dosa-dosane padha gugur. Allahumma ij'alna minhum. Wa Muslimun an Utsman radhiyallahu anhu. Wa Muslimun dan meriwayatkan hadis atau mengeluarkan hadis Imam Muslim an Utsman dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, ma min imri'in
ma minimriin, tidaklah seseorang atau tidaklah seorang muslimin yang Islam yahduruhu salatun maktubatun, yahduruhu yang datang kepadanya salatun waktu salat, maktubatun salat maktubah, tidaklah seorang muslim yang datang kepadanya waktu salat wajib, fayuhsinu kemudian menyempurnakan, memperbaiki seorang muslim tersebut wudunya, kemudian orang tersebut memperbaiki wudunya, wa khusyu'aha dan kehusuannya, wudune salat diapii, wis tiba wektune salat, wis manjing terus dhewekne marang jamban atau tempat wudu, berwudu dengan sebaik-baiknya dan sehusuk-husuknya ketika melakukan ibadah sholat, waruku aha dan ketika melakukan rukuk sholat, illa kanat kecuali ada atau terjadi, lahu bagi orang muslim tersebut, kafaratun sebagai tebusan, maka sholat maktubah yang wudhunya itu bagus, sholatnya khusyuk, maka akan menjadikan kafarat atau tebusan, pelebur bagi orang muslim tersebut 5 terhadap dosa-dosa qoblaha sebelum dia melakukan sholat itu, minadzunubi dari dosa-dosa, malam yakti selama orang tersebut tidak melakukan kabirotan dosa besar, selama dia tidak menjalankan atau melakukan dosa besar. Wadzalika dan yang demikian itu, wadzalika dan wadzalika dahru kulluhu 5 terhadap dosa qoblaha sebelum dia melakukan sholat tersebut, wadzalika dahro dan pada tahun itu, kullahu seluruhnya, maka dia akan dihapus dosa-dosanya sebelum dia melakukan sholat dan pada tahun-tahun tersebut. Au kama qala Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.